Dongeng Bahasa Indonesia. Laut Asin. Pada suatu ketika, hiduplah dua bersaudara di sebuah desa. Yang sulung begitu kaya raya, sedangkan yang bungsu sangat miskin. Yang sulung akan menghabiskan banyak uang di tiap festival, ketika yang lain tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya makanan ataupun pakaian untuk dikenakan. Keluarga si bungsu lebih sering kelaparan karena mereka tidak mempunyai uang. Suatu hari, dia memutuskan untuk meminta bantuan pada kakaknya. Kakak, anak-anakku sangat kelaparan. Mohon, pinjami aku uang. Aku akan membeli makanan untuk mereka. Kau selalu datang untuk meminta uang. Aku tidak punya apa-apa untukmu. Pergi sana. Sakit hati karena kata-katanya, si bungsu pergi dari situ. Di perjalanan pulang, dia berjumpa dengan seorang pria tua. Dia sedang membawa setumpuk kayu. Oh, tunggu dulu. Ini pasti berat. Biar ku tolong kau membawanya. Terima kasih. Ada apa, nak? Kenapa kau terlihat cemas? Aku tidak tahu harus apa. Keluargaku kelaparan dan aku tidak bisa membawakan makanan untuk mereka. Aku putus asa. Aku harus apa? Begitukah? Aku bisa menolongmu. Jika kau menolongku membawa tumpukan kayu ini ke rumah, aku akan memberimu sesuatu yang bisa membuatmu kaya. Baiklah. Dia membawakan tumpukan kayu itu dan mengikuti pria tua itu ke rumahnya. Terima kasih, nak. Kau bisa simpan di sini. Semoga Tuhan memberkatimu dan membuatmu kaya. Pria tua itu memberikan sebuah roti manis dan berkata, Ambil ini dan bawa ke hutan. Saat kau sedang berjalan, kau akan menemukan 3 pohon plum. Ada bukit di balik pohon itu. Jika kau lihat lebih dekat, kau akan lihat gubuk kecil. Masuklah ke gubuk itu. 3 kurcaci tinggal di sana. Mereka suka dengan roti manis. Mereka pasti akan membeli roti ini darimu. Berikan pada mereka, tapi jangan meminta uang sebagai gantinya. Tapi, mintalah penggiling yang terbuat dari batu. Mengikuti instruksi pria tua itu, dia pergi ke hutan. Setelah melewati beberapa pohon, dia tiba di satu pohon. Saat dia melihat lebih dekat, dia sadar ada 3 pohon plum berjajar di sana. Saat dia berjalan menuju pohon itu, dia melihat tepat di belakangnya ada sebuah gubuk kecil. Saat dia memasuki gubuk, para kurcaci mulai berteriak padanya. Siapa kau? Dan bagaimana kau bisa masuk? Aku... Dia pasti pencuri. Apa yang akan kau curi? Apa? Aku bukan pencuri. Aku... Pada saat itu, para kurcaci melihat roti manis di tangannya. Dengan segera, kemarahan mereka hilang. Salah satunya berkata, Kami menginginkan roti manis itu. Kau boleh ambil apapun sebagai gantinya. Baiklah, aku akan berikan ini padamu, tapi kau harus memberikan penggiling yang terbuat dari batu sebagai gantinya. Kami setuju. Tapi ingat, ini bukan penggiling yang biasa. Saat kau menggiling, ini akan mengabulkan segala keinginanmu. Dan saat kau selesai, tutupi dengan kain merah. Itu akan membuatnya berhenti. Dia mengambil penggiling itu dari kurcaci dan kembali pulang. Saat dia tiba di rumah, dia melihat istri dan anaknya sedang kelaparan. Dengan cepat, dia meminta istri untuk menyimpan kain di lantai. Lalu dia menaruh penggiling di atas kain dan mulai menggiling. Penggiling, oh penggiling, berikan aku kari penggiling. Oh penggiling, berikan aku kari. Penggiling itu mulai membuat kari. Lalu dia menutup penggiling itu dengan kain merah, dan penggiling itu berhenti membuat kari seketika. Dia mengambil kain itu dan mulai menggiling lagi. Penggiling, oh penggiling, berikan aku nasi penggiling. Oh penggiling, berikan aku nasi. Dengan cepat, penggiling itu menghasilkan setumpuk nasi. Semuanya makan dengan lahap. Setiap hari, si bungsu meminta penggiling untuk menghasilkan banyak hal.
tepung, kacang-kacangan, jawawut, dan banyak lagi. Lalu dia membawa semuanya ke pasar untuk dijual. Dengan cara ini, dia menghasilkan banyak uang. Lalu dia menjadi kaya raya. Dia membangun rumah besar untuknya dan keluarganya. Semuanya sekarang mempunyai pakaian baru. Semuanya bahagia, kecuali si sulung yang merasa iri pada keberhasilannya. Bagaimana bisa terjadi? Beberapa hari lalu dia datang untuk meminta uang. Dan sekarang dia tiba-tiba kaya. Ada yang salah di sini. Si sulung bersembunyi di rumah si bungsu untuk mencari tahu kebenarannya. Tidak butuh waktu lama untuk mencari tahu. Keesokan harinya, dia mencuri penggiling dan memutuskan untuk meninggalkan desa bersama keluarganya. Ayo, cepat pergi. Dekat dengan desa itu, ada sebuah pantai. Dia tiba di pantai dan pergi bersama keluarganya dengan perahu ke negeri yang jauh. Di perjalanan, dia memutuskan untuk mencoba penggiling itu. Penggiling? Oh, penggiling. Berikan aku garam, penggiling. Oh, penggiling. Berikan aku garam. Penggiling itu langsung menghasilkan garam. Tapi sekarang, si sulung tidak tahu bagaimana untuk menghentikan penggilingnya. Penggiling terus menghasilkan garam, dan perahu itu terlalu berat, lalu menenggelamkan semua orang di atasnya. Jika saja dia tidak iri dengan si bungsu, si sulung dan keluarganya juga bisa hidup bahagia. Inilah kenapa kita tidak boleh iri dan harus tetap bahagia dengan apa yang kita punya. Inilah yang terjadi kalau meminta terlalu banyak. Jangan kau bandingkan dirimu dengan temanmu dan meminta mainan baru pada orang tuamu. Atau bertengkar dengan temanmu karena dia memiliki mainan yang lebih bagus. Si sulung berbuat hal yang sama, dan kita lihat apa yang terjadi. Katakan, apa kalian akan iri pada setiap orang? Tidak akan. Kita tidak akan melakukan kesalahan itu. Tidak akan, kita tidak akan melakukan kesalahan itu.